Pada anamnesis pasien, identitas pasien nama Nyonya S, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, suku Jawa, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan penjahit. Selamat Ringin Nanom, tanggal pemeriksaan 4 Mei 2015. Pada anamnesis, keluhan utama mata kiri buram, tidak bisa melihat jauh maupun dekat, mata kanan sakit namun masih bisa melihat. Pada riwayat penyakit sekarang, pasien datang kontrol ke Polimata RSC Dr. Sujono Magelang pada tanggal 4 Mei 2015. Pasien mengeluh penglihatan mata kiri semakin lama semakin buram saat melihat jauh dan dekat sejak 20 hari yang lalu. Pasien juga mengeluh mata kiri sering berair sejak 3 hari yang lalu, namun tidak dirasakan sakit. Pada riwayat penyakit sekarang, pasien juga mengeluh mata kanannya sangat sakit sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengaku gangguan penglihatan saat membaca sehingga cenderung menjauhkan objek yang sedang dibacanya. Pasien juga merasakan pegal-pegal dan capek pada mata kanannya jika sudah terlalu lama menjahit, namun pasien tidak mengeluh adanya penglihatan ganda. Pasien mengakui memiliki riwayat hipertensi dengan pengecekan terakhir 160/100 nadi. Pada siang dan malam hari, penglihatan buram dirasakan sama saja, gatal, merah, belekan, seperti melihat pelangi di sangkal pasien. Pandangan menyempit dan sering tersandung jika berjalan juga disangkal oleh pasien. Pada riwayat pengobatan, pasien sudah berobat sebelumnya 1 minggu yang lalu ke Polimata RSC Dr. Sujono Magelang dan diberi obat tetes mata Inmatrol, dan saat ini keluhan sudah berkurang. Pasien juga sudah periksa hipertensinya ke puskesmas terdekat, diberikan obat, namun pasien tidak pernah kontrol lagi. Riwayat penyakit terdahulu, riwayat hipertensi diakui sejak 1 tahun yang lalu, riwayat diabetes mellitus dan riwayat trauma di sangkal. Riwayat keluarga orang tua pasien yaitu ayah pasien memiliki riwayat hipertensi dan DM, namun sakit yang serupa disangkal oleh pasien. Kemudian pada riwayat sosial dan ekonomi, pasien adalah pekerja wira swasta, membuka jasa jahit, biaya pengobatan ditanggung BPJS, pesan sosial ekonomi cukup. Pada pemeriksaan fisik, kadar minum baik, kesadaran komposmentis, kooperatif, vital sign, tekanan darah 130/90, nadi 86 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Kemudian status ophthalmicus pada oculodextra 6/6, pada oculis sinistra itu 5/60. Pada status ophthalmicus, visus koreksi 6/6, di mana dia +2. Pada oculis sinistra dia juga +2. Pada gerakan bola mata bisa ke segala arah. Kemudian pada palpebra posterior tidak ada kelainan, palpebra inferior dalam batas normal. Kemudian konjungtiva dalam batas normal, kornea kejernihan jernih dan tidak ada kelainan. Pada COA tidak ada kelainan. Pada iris kripto kanan positif, kiri juga positif. Kemudian edema sinekia rubeosis negatif. Pada pupil dalam batas normal, kemudian lensa kejernihan jernih, iris shadow negatif. Pada corpus vitreum sendiri kejernihan jernih. Fundus refleks positif cemerlang pada kedua mata. Pada pemeriksaan funduskopi, di mana dia fokusnya +1 kanan kiri, kemudian papil bulat, batas tegas, warna jingga, CDR 0,3 pada kanan dan kiri. Pada fasa di mana APR-nya 1:3 pada mata kanan dan mata kiri. Kemudian dilatasi vena, mikroaneurisma
neovaskularisasi pada mata kanan dan kiri tidak ditemukan. Kemudian pada crossing fenomena mata kanan dan kiri positif, terjadinya persilangan arteriovenosus. Kemudian pada makula lutea eksudat pada mata kanan tidak ditemukan, pada mata kiri positif, terlihat bercak keputihan di daerah makula. Kemudian pada edema dan star figur tidak ditemukan pada kedua mata. Pada retina eksudat pada kedua mata tidak ditemukan, hemorrhage pada mata kanan tidak ditemukan, pada mata kiri itu positif, ditemukan perdarahan di bagian temporal retina. Kattenwolfage pada mata kanan tidak ditemukan, pada mata kiri dia positif, terlihat adanya bintik-bintik berwarna putih. Edema retina dan ablasio retina tidak ditemukan pada kedua mata, kemudian keliwonya normal. Pada pemeriksaan penunjang, yang pertama pemeriksaan angiografi fluorescence, di mana senyawa kimia natrium, garam natrium, kemudian dari fluorescence untuk mengidentifikasi neurovaskularisasi subretinal retina. Pemeriksaan menggunakan stereoskopik di biomikroskopik. Kemudian pemeriksaan optical coherence tomography adalah teknik pencitraan diagnostik medis yang memanfaatkan fotogenik dan serat optik untuk mendapatkan gambar dan karakteristik jaringan mata. Diagnosis kerjanya itu oculi dextra sinistra, retinopati, hipertensi grade 3, dan oculi dextra sinistra presbiopia. Pada tata laksana, medikamentosa oral diberikan captopril 25 mg 2 kali 1 dan vitamin A 1 kali 1. Operatif diberikan laser argon. Ada non medikamentosa di mana ada resep kacamata sesuai koreksi, yaitu pada oculi dextra dia plus 2 dan silinder 0,25. Pada oculi sinistra dia diberikan plus 2,00, kemudian silinder min 0,25. Pada prognosis et visam dubia et malam, et funcionam dubia et malam, et sanam dubia et malam, et vitam et bonam, et cosmeticam et bonam. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak atas presentasinya. Tapi Dok, saya buka sesi diskusi lagi Dok. Baik, mungkin dari kakak dan teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai laporan kasusnya? Saya persilakan. Apakah ada yang mau ditanyakan kakak dan teman-teman? Dari moderator izin bertanya ke pemateri. Oh iya, silakan. Tadi ini melakukan kasusnya, mungkin bisa pemateri jelaskan dasar diagnosisnya ini pada pasien dia dikatakan retinopati hipertensi. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Kak mungkin bisa langsung. Pada diagnosis kerjanya sendiri dia didiagnosis dengan retinopati hipertensi grade 3, di mana ini karena pada anamnesis itu ada didapatkan riwayat hipertensi. Kemudian dia juga mengeluh nyeri pada mata kanan dan gangguan penglihatan jauh dan dekat pada mata kiri. Pada pemeriksaan endoskopi itu didapatkan ada APR-nya 1:3. Kemudian ditemukan ada crossing sign, ditemukan hemorrhage pada mata kiri, dan ada Kattenwolfage. Pada diagnosis presbiopia sendiri itu karena dilihat dari usia pasiennya itu dia lebih dari 40 tahun dan pada anamnesis dia itu pasien mengaku
ada gangguan penglihatan saat membaca sehingga cenderung menjauhkan objek yang sedang dibacanya. Nah, pasien juga merasakan matanya pegal-pegal dan capek saat terlalu lama bekerja atau menjahit. Pada pemeriksaan visus juga dia dikoreksi dengan lensa +2. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana dari teman-teman dan kakak yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Bagaimana dari teman-teman dan kakak yang lain? Abe, moderator izin bertanya. Oh iya, silakan. Oke, mungkin presenter bisa jelaskan mengenai edukasi apa yang bisa diberikan kepada pasien ini. Terima kasih. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi Kak mungkin bisa langsung kita jawab saja. Saya persilakan. Baik, pada pasien ini sendiri edukasi yang dapat diberikan itu kita bisa menjelaskan kepada pasien bahwa visusnya ini berkurang oleh karena komplikasi dari penyakit hipertensinya ini. Kemudian kita juga menjelaskan kepada pasien agar terus mengontrol tekanan darahnya pada dokter spesialis penyakit dalam. Setelah itu kita menjelaskan juga untuk pasien untuk melakukan diet rendah lemak dan garam, olahraga yang teratur, dan menurunkan berat badan sesuai idealnya. Kita juga menjelaskan kepada pasien bahwa penyakit ini dapat berkembang ke stadium lanjut dan dapat mengakibatkan kebutaan. Selanjutnya kita juga bisa edukasi pasien bahwa keluhan sulit mengajak keluhan sulit untuk membaca jarak dekat itu karena melemahnya otot-otot mata karena faktor usia dan dapat diperbaiki dengan menggunakan itu tadi kacamata baca. Kemudian kita juga jelaskan pada pasien bahwa kesulitan dalam membaca juga dari jarak dekat ini dapat terjadi perubahan terus sesuai dengan bertambahnya usia, sehingga ini harus sering dikontrol dan menyesuaikan ukuran dari kacamata baca dari pasien ini tadi. Kemudian mungkin kita juga bisa mengingatkan pasien untuk memperhatikan sumber pencahayaan saat pasien melakukan pekerjaannya, yaitu menjahit dan membaca, terutama pada saat malam hari. Saya kembalikan ke Oh iya, terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana dari teman-teman yang lain, mungkin apakah masih ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin siapa juga ada yang mau menambahkan? Saya persilahkan. Apakah masih ada teman-teman yang mau ditanyakan? Tapi Dok, sepertinya sudah tidak ada Dok. Mungkin ada yang mau kita tambahkan Dok mengenai laporan kasusnya Dok. Ya, terima kasih ya. Sudah bagus ya presentasinya Ainun. Coba tayangkan ulang lagi slide-nya. Lihat satu persatu. Jangan ditutup lagi, kita lihat. Ini kan Ainun melihat kasusnya dari sumber internet. Kan idealnya itu Ainun ketemu pasiennya putus, hilang. Hilang.
Bisa dengar ya? Putus hilang? Enggak? Iya dok, jelas sih dok. Ada dok. Oh, kita lihat dulu identitasnya. Ini kan dari koas Universitas mana ini, di Jawa ya? Kan seharusnya ini melihat sendiri kasusnya. Dari setelah membaca referat tadi, kita lihat pemeriksaan apa lagi yang kurang. Ya, ibu-ibu 51 tahun, pekerjaan penjahit. Terus slide berikutnya. Slide berikutnya, keluhan utamanya kabur, tidak bisa melihat jauh dan dekat. Mata kanan kadang-kadang nyeri ya, mata kanan sakit, tidak bisa melihat jelas. Terus tidak ada merah, ada enggak? Tidak ada dok. Nah itu penting ya, anamnesa mata merah. Ini matanya tenang apa enggak? Kalau mata merah, kita harus berpikiran kasus-kasus yang lain, ya. Ini tidak ada merah. Kalau kemungkinan merah, kabur, kemungkinannya kan bisa keratitis, bisa glaukoma akut. Tuh. Kalau enggak ada, mana dari anamnesanya ini enggak ada mata merah ya. Nah, ini riwayat sekarang ada merah. Oh ya, bentar, betul ini berarti koasnya dari Jawa ini. Universitas mana ya? Betul. Ya, terus slide berikutnya tetap ditanyakan sosial, pengobatan riwayat dahulu, pengobatannya apa. Terus slide berikutnya riwayat sosial. Nah, lengkap gini ya, betul. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah, fisiknya tensinya 130/90, tidak tinggi ini ya. Saat itu mungkin sudah dapat obat atau apa, ada riwayat. Ya. Mata kanan melihat jauhnya normal, mata kiri 5/60. Coba cara memeriksa Snellen-Cart visus jadi 5/60 itu seperti apa? Biar belajar semua. Ainun bisa menjelaskan nggak? Ketemu 5/60 itu seperti apa? Biar temannya juga tahu 5/60 itu seperti apa memeriksa visus. Jadi pertama itu pasien disuruh tutup mata kanannya pakai telapak tangannya. Kemudian pasien pertama-tama itu disuruh untuk membaca dari jarak 6 meter. Pertama disuruh membaca dulu dari jarak 6 meter. Sepertinya ini pasien tidak bisa, kalau misalnya dia tidak bisa baca dari jarak 6 meter, disuruh lagi maju 1 meter, jadi 5 meter, begitu seterusnya dia sampai 1 meter. Nah, pada pasien sepertinya ini tidak bisa membaca dari jarak 1 meter, sehingga dilakukan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu hitung jari. Pada hitung jari itu kita mulai juga dari jarak 6 meter. Nah, pada pasien ini dari jarak 6 meter dia tidak dapat menghitung jari. Kemudian pasien disuruh maju ke 1 meter dari jarak 5 meter, baru pasien bisa menghitung jari. Jadi ini dok. Ya, betul. Pinter ya, nanti dipraktekin di rumah sakit ya. Agak sedikit selip-selip tadi. Saya ulang lagi ya. Kan setiap mata itu diperiksa visusnya. Cara memeriksa visus kan pasiennya duduk di bawahnya Snellen-Cart seperti koas di belakang itu, atau 6 meter jaraknya dengan Snellen-Cart. Ya, pasien duduk jaraknya 6 meter dari Snellen-Cart. Kemudian kan mata kanan sudah diperiksa. Ini dia bisa melihat huruf Snellen-Cart yang seperti di samping ini di belakang saya, sampai huruf terkecil bisa. Kemudian ketika diperiksa mata kiri, Snellen-Cart yang terbaca itu sama sekali nggak bisa pada kasus ini. Ya, pada mata kiri Snellen-Cart itu nggak bisa. Kemudian yang kalian lakukan, kalian menunjukkan jari kalian di sampingnya Snellen-Cart itu atau di bawahnya
pada jarak 6 meter tadi, ya. Ternyata pasiennya juga nggak bisa ngelihat, ini jari nggak kelihatan dok, ini berapa, nggak kelihatan dok. Nah, kemudian pasiennya tetap duduk, kita pemeriksa maju 1 langkah 1 meter, jaraknya 5 meter dari pasiennya. Kemudian ditunjukkan, ini berapa, 2, ini berapa, 5. Dia bisa baca. Nah, itu maksudnya ketemulah 5/60 gitu ya. Ya nanti teorinya udah mantap itu Ainun, tapi tinggal prakteknya nanti biar tahu kebetulan ya, sebetulnya di rumah sakit seperti apa. Yang lainnya juga gitu ya. Yang dari mana, anestesi, THT, belajar dulu pertama kali itu belajar visus seperti ini, dasar ya, itu harus dikuasai dulu sebelum itu. Ya, terus slide berikutnya. Ini sudah pinter ya. Umur berapa kok ditambah plus 2? Umur 51 dok pasiennya. Ya, kalau umur 50 di plus berapa? 3 50. plus Kalau 50 plus berapa? Bingung ya? Kalau umur 60 presbiopnya ditambah berapa? Kalau 60. 60 plus 3 dok. Kalau umur 55 2,5. jangan ragu-ragu, 2,5. 2,5 ya dok. Kalau 50, 52 dok. kalau 51 51 2 dok. kalau 53 54. Ya, jadi kan teorinya memang umur 50 plus 2. Umur 55 itu plus 2,5. Nah, pecahan lensa dalam trial lens atau di optik, pabriknya itu mencetak naik 0,25 seperempat. Kalau 52, 53, 51 kalian bisa mencoba plus 2,25 2,25. Tapi semua tergantung subjektif masing-masing dari pasien. Nah, teorinya objektifnya atau teorinya kan tergantung umur, tapi tetap kembali ke subjektivitas pasiennya. Dia merasa nyaman yang mana? Apakah plus 2 atau plus 2,25 2 seperempat. Itu caranya mengukur, memberikan resep kacamata pada pasien presbiop ya. Udah betul ini, dia dicoba mungkin 51 kurang lah umurnya, berarti plus 2 dia lebih nyaman. Kalau dicoba 2,25 nggak enak, terlalu besar atau gimana. Itu keluarnya seperti itu teorinya ya. Gerakan segala malah betul. Terus slide berikutnya. Ini semua normal ternyata. Terus slide berikutnya. Fundus refleks. Ya betul, semuanya ada ya. Kalau ada berarti di retinanya aja yang kelainan. Kalau di katarak fundus refleksnya nggak ada. Di vitreous fundus refleksnya yang kiri juga nggak ada. Ketemu ini ya, yang menunjukkan dia suatu retinopati hipertensi. Menjawab pertanyaan nomor pertama tadi betul ya, ada AV crossing, terjadi persilangan arteri dan vena tertumpuk ya. Terus ada hipoksia dari retinanya. Terus yang kurang apa jadi pemeriksaannya sebelum funduskopi? Kalian periksa apa? Ada nggak slide sebelumnya? Kan funduskopi susah itu. Pemeriksaan apa yang belum kalian usulkan, Ainun kira-kira? Ini kan yang bikin koas lain. Kalau koas umi ditambahi pemeriksaan apa ini? Sesuai referennya tadi, kamu jawab pertanyaan tadi. Pemeriksaan tambahan apa?
yang Amsel Grade, Dok. Ya, Amsel Grade harus kalian tambahkan nanti kalau kalian bikin portofolio lagi di rumah sakit. Apalagi setelah Amsel Grade? Untuk mengetahui ini sudah komplikasi apa enggak, bayangkan aja ini kamu nggak bisa funduskopi. Apa pemeriksaan apa? Tadi di referat, Ainur sudah jawabnya pinter, tapi aplikasi di kasus belum nyambung ini. Apa? Apa tadi waktu komplikasi retinopati hipertensi kamu periksa apa tadi? Penglihatannya sektoral tadi apa? Periksanya pakai apa? Konfrontasi? Konfrontasi tes, kan katanya penglihatannya sektoral. Kalau komplikasi terjadi cari respon, tadi ada bagian hipoksia sebagian. Nah, ya nanti dilengkapi ya. Kalau bikin portofolio lagi ketemu ini, Amsel grade-nya gimana ditulis. Terus konfrontasi tesnya gimana? Apakah sebagian lapang pandang yang kiri, kanan, kabur atau semuanya diperiksa juga ya. Itu pinter Raino. Terus slide berikutnya penunjang. Nah ini penunjang ini kalau di dokter spesialis mata, baru pemeriksaan OCT karena FFA angiogram fluorescent itu sudah nggak dipakai lagi. OCT pun nggak semua dokter mata punya ya. OCT itu ibaratnya seperti dokter penyakit dalam itu stetoskop. Kalau ahli retina, OCT ini yang dipakai untuk mendiagnosa suatu kelainan retina. Sekarang itu OCT ya, kayak CT scan tapi khusus di bola mata. Untuk pengetahuan aja ya, sekarang OCT, FFA, fluorescent angiografi sudah banyak nggak dipakai. Diagnosa pasti untuk hipertensi retinopati atau diabetes sekarang pakai OCT. Optical coherent tomography, slit lamp untuk mengetahui, biomikroskop untuk segmen anterior ya. Kalau retina OCT, optical coherent tomography ya. Slide berikutnya diagnosa kerja ya, betul udah. Terus slide oh ya, koreksi sedikit untuk presbiopia itu nggak usah ODS, cukup presbiopia aja udah cukup ya. Ada nggak presbiopia yang kiri aja atau kanan aja? Kan itu kelainan otot toh karena penuaan ya, nggak apa-apa. Terus slide berikutnya captopril, vitamin A. Vitamin A nya untuk apa? Terus kapan di argon laser? Kenapa kok di argon laser? Nggak ada pertanyaan tadi. Apa itu? Jadi argon laser tujuannya yang hipoksia tadi. Hipoksia itu artinya retinanya kan nggak dapat pembuluh darah. Nah, reaksi dari badan manusia kalau retinanya tidak ada pembuluh darah akan membentuk pembuluh darah baru. Kalau sudah membentuk pembuluh darah baru, visusnya bertambah jelek. Makanya hipoksia itu di sekitarnya dimatikan dengan laser, dengan jenis argon. Dibikin sikatrik di retinanya supaya tidak ada pembuluh darah baru. Ya. Jadi penata laksanaannya tidak untuk melihat lebih terang lagi, mencegah, tapi mencegah perburukan yang terjadi yang sudah ada. Ya, dari awal kan sudah itu. Vitamin A sekarang, vitamin A untuk apa? Kenapa kok vitamin A? Kenapa enggak vitamin C? Kenapa enggak antioksidan yang lain? Ada yang bisa bantu? Jawabnya.
Ini kan dokter yang lain ya, di koas-koas lain. Jadi prinsipnya harus rasional. Pemberian setiap obat kalian harus rasional. Vitamin A memang betul, fungsi vitamin A itu mengembalikan fungsi retina. Untuk memperkuat apa? Perfusi. Pilihan apa? Perfusi pembuluh darah di situ. Kan tersumbatan. Patofisiologinya retinopati hipertensi kan ada sumbatan. Kenapa kok pilih vitamin A? Jadi yang betul apa secara rasional? Atau menjawab vitamin A, mungkin antioksidan yang dipilih vitamin A dong yang ada itu untuk membuat perfusi jaringan di retina lebih bagus. Kalau memang ada buktinya, kalau ada obatnya yang lain nggak apa-apa. Ya, itu ya jawabnya. Captopril kan obat dari penyakit dalam itu, bukan wewenang dokter mata. Nggak apa-apa itu captopril 2 mg, 25 mg kali 1. Kemudian untuk presbiopnya ditambah kacamata supaya dia bisa bekerja. Terus slide berikutnya enggak ada ya, edukasinya tadi udah dijawab Ainun betul ya. Pertanyaan nomor 2 tadi, edukasinya bahwa memang seperti disampaikan Ainun, tidak bisa perbaikan kita pertahanan biar tambah jelek. Terus mulai dari makan, olahraga, promotifnya harus tetap jalan. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi tambahan? Pertanyaan lagi, masukan? Kalau nggak ada, lanjut berikutnya. Kasus apa?